Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore dan selamat datang serta selamat bergabung dalam acara Forum Indonesia Brand Network, di mana penyelenggaraan ini merupakan penyelenggaraan yang keempat kalinya kita selenggarakan dalam virtual atau daring. Sebelumnya perkenalkan, saya Panji Nurdiansyah. Saya yang akan memandu acara penyelenggaraan forum IBN ini hingga 1 jam ke depan. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa penyelenggaraan IBN Forum ini tidak hanya disiarkan melalui Zoom webinar saja, tapi spesial untuk sesi yang keempat ini, kita juga akan menyiarkannya secara live melalui YouTube channel Infobrand TV. Infobrand TV adalah the best channel for business, branding, and marketing. Silakan Bapak Ibu, jika ada kesempatan di-subscribe dulu channel Infobrand.tv-nya karena ada banyak sekali konten-konten yang menarik dan bermanfaat khususnya di bidang bisnis, branding, dan marketing untuk Bapak Ibu semua. Selanjutnya, IBN Forum kali ini akan membahas sebuah tema yang sangat menarik dan cukup membuat kita semua penasaran berdasarkan judulnya, yaitu adalah marketing iblis, how to sell salt to snail, yaitu kita menguak strategi marketing dari dunia lain. Dan sekarang telah hadir bersama kita dalam Zoom webinar kali ini, ada dua pembicara, yaitu adalah yang pertama Pak Tri Raharjo. Beliau merupakan CEO dari Trasenko Indonesia, sekaligus penggagas atau founder dari Indonesia Brand Network Community. Kemudian yang kedua adalah Bapak Gancar Premananto. Beliau merupakan penulis buku Marketing Iblis. Saat ini pun beliau aktif sebagai Head of Magister Faculty of Economics and Business di Erlangga University. Selamat sore Pak Tri dan Pak Gancar. Selamat sore Mas Panji. Ya Pak, apa kabar Pak? Selalu. Alhamdulillah masih gancar-gancar saja. Alhamdulillah gancar-gancar saja ya Pak. Di Surabaya masih terang benderang, walaupun pagi kadang ada gerimis. Ya, masih work from home atau gimana Pak? Masih, Universitas Airlangga masih diperpanjang untuk lockdown-nya. Jadi sampai akhir Agustus ini mungkin nanti diperpanjang lagi, tapi untuk semester ini kita masih pembelajarannya online nanti. Mas meneruskan kemarin setengah semester kita belajar online, dan semester depan kita masih online nanti pembelajarannya. Ya, seperti itu. Baik, langsung saja kita mulai, Pak Gancar, Bapak Ibu semua, tanpa perlu berlama-lama, kita akan masuk ke dalam sesi acara yang akan kita buka dengan opening speech yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Tri Raharjo, CEO Trasenko Indonesia, dan beliau juga merupakan penggagas Indonesia Brand Network Community. Silakan Pak Tri untuk speech openingnya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, selamat datang di kegiatan Indonesia Brand Network Forum. Nah, IBN merupakan sebuah komunitas para pelaku bisnis di Indonesia yang konsen terhadap perkembangan brand di Indonesia, Bapak Ibu. Nah, komunitas IBN ini untuk keempat kalinya menyelenggarakan kegiatan Indonesia Brand Network Forum. Nah, beberapa waktu lalu kita menyelenggarakan mulai dari Surabaya, gitu ya, lanjut kita ke Jakarta dan secara online. Nah, ini merupakan event kedua kegiatan IBN yang dilakukan secara online. Nah, di tengah pandemi tentunya banyak pelaku bisnis yang mengalami tantangan gitu ya. Kenapa? Karena kita harus terus melakukan adaptasi bisnis kita supaya bisa melewati dari masa pandemi dan new normal ini. Nah, tantangan menurut saya di era pandemi atau di era masa new normal saat ini ada dua hal. Yang pertama adalah adanya digitalisasi bisnis. Kenapa? Karena satu, bahwa pengguna internet di Indonesia sudah menyentuh angka 170 juta jiwa lebih gitu ya. Dan yang kedua adalah lebih dari 60% lebih penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Buat para pelaku bisnis tentunya harus melakukan adaptasi,
bagaimana kita memasarkan produk kita atau jasa kita melalui internet. Boleh dibilang ketika masa pandemi ini kita dipaksa untuk melakukan berbagai aktivitas kita secara online. Nah, tantangan kedua adalah ketika masa pandemi seperti ini tentunya banyak sekali para pelaku bisnis yang mengalami penurunan dari sisi revenue. Nah, tantangan inilah yang harus kita hadapi supaya kita bisa menghadapi era new normal saat ini. Nah, bagaimana menghadapi masa pandemi? Tentunya buat para pelaku bisnis harus terus melakukan sebuah adaptasi terhadap pasar. Yang kedua adalah terus melakukan sebuah inovasi supaya produk atau jasa kita tetap relevan di eranya. Nah, selanjutnya adalah tentunya beradaptasi secara pola pemasaran. Kita harus belajar dari banyak kalangan, termasuk tema pada kesempatan sore hari ini kita mengangkat tema tentang marketing iblis. Nah, kalau kita lihat gitu ya, kita dengar sangat menarik ya Bapak Ibu, marketing iblis gitu ya. Nah, Pak Gancar C. Premananto, sahabat saya selaku founder di Indonesia Brand Network, membuat sebuah buku berjudul Marketing Iblis. Nah, bagaimana kita belajar pola pemasaran dari dunia lain? Nanti kita akan simak dari Pak Gancar Premananto. Nah, saya dari Indonesia Brand Network mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu di kegiatan ini. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa menjalin relasi, menjalin networking dengan rekan-rekan yang lain gitu ya. Kita harapkan komunitas ini bisa bertumbuh tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga komunitas ini bisa membangun brand-brand Indonesia yang ada di luar negeri. Terima kasih. Sukses buat kita semua, salam brand. Bulan kemarin, ya alhamdulillah untuk selama masa pandemik ini sudah ada 2 e-book yang sudah bisa kita hasilkan. Yang pertama adalah server leader dalam kondisi funds, itu juga mungkin kalau tidak salah pernah juga kita tampilkan bersama Infobrand. Dan kemudian untuk kali ini kita mencoba memunculkan hal yang sudah pernah juga sebetulnya saya munculkan opininya di Infobrand juga, marketing iblis. Dan kali ini kita buat menjadi format buku sehingga lebih lengkap kontennya, tidak lagi berupa artikel kecil. Sebelumnya mohon maaf nih bagi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian kalau ada suara ramai karena memang kalau working from home banyak suara-suara yang orang jualan, itu iklan-iklan lewat itu saya kira nanti banyak. Kadang susu lewat, es krim lewat dan sebagainya. Ya, betul. Mohon dimaklumi untuk itu. Oke, saya akan coba share screen yang sudah saya persiapkan. Oke, jadi judul untuk buku saya itu adalah Marketing Iblis, Strategi dan Program Pemasaran dari Dunia Lain. Nah, sebelum saya memulai, mungkin bisa juga saya tanyakan seperti ini, Mas Panji. Biasanya kalau saya di pelatihan, itu saya sampaikan, menurut Bapak Ibu, siapa tokoh pemasaran yang terkemuka dunia dan akhirat? Saya sampaikan, kalau Pak Philip Kotler itu masih terkenal di dunia saja dan betul. Belum di akhirat, Pak. Belum sampai akhirat. Belum sampai akhirat juga. Nah, Pak Herman Kertajaya juga. Betul. Seperti itu kurang lebih. Nah, tapi sebelum tokoh pemasaran terkemuka dunia dan akhirat, saya juga kadang sering bertanya, siapa tokoh pemasaran yang jago musik? Oh enggak, Mas Panji? Yang jago musik. Yang punya lagu pemasaran juga. Yang menyanyikan lagu Sungguh Mati Aku Jadi Pemasaran. Penasaran itu, Pak. Itu adalah juga tokoh pemasaran juga karena membuat orang penasaran kan? Iya, betul. Harus bisa membuat orang penasaran di awal dan kemudian tertarik untuk mengkonsumsi. Iya. Nah, jadi tokoh pemasaran yang saya maksud adalah, adalah iblis. Ada yang memang menjawab Nabi Muhammad. Saya jawab benar.
Tapi tokoh yang saya maksud ini beda dengan nabi, karena kalau nabi wajar untuk memasarkan produk yang baik, itu sukses. Nah, tokoh yang saya maksud ini tokoh pemasaran terkemuka dunia dan akhirat. Kenapa saya sebut tokoh pemasaran terkemuka dunia dan akhirat? Karena namanya ada di kitab-kitab suci. Saya kira semua kitab suci ada masalah iblisnya. Dan hampir semua orang kemudian tahu tentang siapa itu iblis. Bahkan logo-logonya, lambang-lambangnya seringkali dijadikan logo, ada kelompok band, kemudian kelompok sepak bola, dan untuk warung makanan, sampai kemudian dibuat filmnya. Jadi hampir semua orang dari yang kecil sampai besar itu tahu siapa iblis. Tidak semua orang tahu Nabi Muhammad, tidak semua orang kemudian tahu tadi Hermawan Kertajaya dan Pak Philip Kotler. Nah, jadi saya juga pernah diprotes nih Mas Panji bahwa kok belajar pemasaran dari iblis sih? Iya. Yeah. Nah, kalau tidak belajar pemasaran dari Nabi Muhammad, udah ada buku tentang marketing Muhammad itu sudah ada. Ya tadi bahwa ini hal yang berbeda karena memasarkan produk yang positif itu hal yang sudah wajar. Yeah. Tapi memasarkan produk yang negatif tapi yakin sukses, nah itu adalah keahlian dari iblis nih. Satu-satunya keahlian yang perlu dicontoh ya Pak. Satu-satunya keahlian yang kemudian bisa kita pelajari adalah adanya optimisme untuk menjual produk walaupun itu negatif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena target pasarnya adalah kita manusia. Nah, kalau kita tidak belajar bagaimana pemasaran dilakukan iblis, maka ya kita sebagai target pasarnya akan bisa termanipulasi nantinya. Jadi kita harus mempelajari itu. Yang ketiga adalah bahwa ini sudah ada di kalau karena saya Muslim ada di kitab suci Al-Quran. Dan saya kemudian ketika melihat suatu ketika dalam perjalanan ketika tahun berapa ya? Ya ketika masa-masa bimbingan sekitar 2010 gitu, masa bimbingan untuk disertasi dari perjalanan saya kurang lebih kan Jogja Surabaya gitu. Nah, naik kereta api. Ya kan harus mengisi waktu kan. Nah, waktu yang kemudian dari perjalanan itu adalah saya gunakan untuk mencari, kadang dengerin lagu, tapi kadang ada kemudian mencari ilmu dari Al-Quran. Nah, saya kadang sengaja bawa juz amma untuk belajar, ada pembelajaran manajemen apa dari juz amma itu. Salah satunya adalah ketika membaca surat Anas, nah maka saya melihat, ini ada bauran pemasaran nih. Bauran pemasaran luar biasa dan berbeda dengan bauran pemasaran yang diajarkan oleh Philip Kotler. Nah, seperti apa bedanya? Nah, nanti akan kita lihat. Ya, jadi dari beberapa hal itu maka menarik juga nih kita belajar pemasaran dari iblis, terutama untuk belajar tentang yang tadi disebutkan Mas Panji dan menjadi judul acara kita. Apakah kita bisa menjual garam kepada bekicot? Yang pada dasarnya garam itu adalah musuhnya bekicot, gitu kan ya? Ya, betul. Kalau ada bekicot kita kasih garam ya pasti mati nanti dia. Jadi bagaimana kita menjual produk, menjual barang yang kemudian konsumennya itu bahkan kemudian mendapatkan bahaya dari produk tersebut, bahkan bisa mati. Ya. Jadi menderita, bahaya, mati. Nah efeknya malah seperti itu. Bagaimana cara menjual produknya seperti itu? Nah ini kan ilmu pemasaran dan penjualan level tinggi, Mas Panji. Ya, betul. Orang itu sebetulnya mendapatkan resiko negatif, tapi dia mau beli. Yang pertama itu. Yang kedua adalah bahwa bisakah kita menjual garam kepada bekicot, padahal bekicot tidak punya duit. Nah, bagaimana bisa jualan garam ke bekicot, padahal dia tidak punya duit. Nah, kita dapat keuntungan dari mana untuk itu? Nah, ini joke-nya akan seperti ini. Tapi intinya adalah ada hikmah pembelajaran yang mungkin kita bisa dapatkan karena ini juga ada dalam kitab suci. Yang kitab suci itu bukan hanya tujuannya untuk mendapat pahala, tapi untuk mendapat ilmu. Jadi akan rugi kalau orang membaca kitab suci hanya untuk tujuan dapat pahala, padahal di situ banyak kemudian manfaat termasuk dapat ilmu-ilmu, termasuk ilmu manajemen karena saya orang manajemen pemasaran. Nah, maka ini yang nanti kita akan coba pelajari. Can you sell salt to a snail? Apakah kita memang bisa jualan? Nah, maka apa
apa yang pertama kita bisa lihat? Nah, salah satu yang menarik, tahun 2005 itu juga ada buku yang kurang lebih isinya sama, tapi beda untuk perspektifnya, yaitu dari David Kupelian, The Marketing of Evil. Dan bisa dilihat di situ adalah tangan yang menawarkan apel. Ini perlambang dari peristiwa yang kemudian dialami oleh nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam dan Hawa, dan kemudian nenek moyang dari jin adalah iblis. Jadi diceritakan di situ tentang bahwa pemasaran itu bisa jadi memunculkan hal-hal yang negatif, itu kemudian bisa menjadi diterima, bahkan dirayakan. Nah, ini dimunculkan oleh David Kupelian ini. Kalau zaman dulu misalnya LGBT itu malah kemudian pelakunya dihukum, dinistakan dan sebagainya. Nah, sekarang malah kemudian ada dibuat perayaannya. Nah, itu yang diceritakan di buku ini. The Marketing of Evil. Jadi sesuatu yang negatif, kalau kita kemas dengan baik, maka kemudian bisa jadi bukan hanya diterima, tapi kemudian malah menjadi ikon baru. Nah, ini kurang lebih sama untuk intinya bahwa produk negatif itu bisa sukses, apalagi kalau Anda memasarkan produk positif. Maka produk positif pun harus belajar bagaimana caranya sukses. Nah, ini yang kemudian menarik untuk kita pelajari, Mas. Nah, ini akan saya tunjukkan beberapa hal tentang kehebatan ilmunya iblis. Tadi seperti yang disampaikan oleh bukunya David Kupelian, bahwa dari pembelajaran tentang nenek moyang kita, saya ambilkan ini dari Al-Quran Surat Al-A'raf 20-22, yaitu walaupun sudah dilarang mendekati pohon itu, Tuhan kamu tidak melarang, tapi kemudian bagaimana cara iblis mempersuasi, nah itu yang harus kita lihat. Iblis mengatakan, bahkan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu. Nah, ini bahasanya menjadi seperti orang yang sebetulnya berbuat baik. Memberi nasihat, bukan kemudian memberi sesuatu yang negatif. Maka kita mempersuasi keduanya dengan tipu daya. Nah, ini beberapa hal yang menjadikan pemasaran itu dianggap negatif, bahkan kemudian ada buku oleh Seth Godin itu All Marketer are Liars, dan kemudian diganti dicoret judul layarnya All Marketer are Storyteller, adalah sebagai tokoh orang yang kemudian bisa membuat storytelling. Nah, hal lain kemudian tentang kehebatan ilmu iblis, yaitu bagaimana dari konsumen, dari orang yang sebetulnya baik banget, ahli ibadah, menjadi kemudian pengabdi setan. Mungkin pernah dengar kisah ahli ibadah yang dia punya tempat sendiri untuk beribadah, dan dengan berbagai versi ada ceritanya. Yang jelas ada keluarga yang kemudian dimimpikan oleh iblis untuk menitipkan anaknya yang sakit kepada ahli ibadah itu. Kita tidak bicara dia ulama agama apa, jadi pokoknya dia ahli ibadah. Jadi orang ini kemudian dimimpikan kepada sebuah keluarga yang punya anak gadis, dan anak gadisnya sakit. Ada yang mengatakan ini anak putra raja, putrinya raja, dan ada yang mengatakan ini keluarga biasa, ada yang mengatakan keluarganya ini ada 4 bersaudara, yang 3 saudaranya laki-laki semua itu akan pergi perang, sehingga dia harus menitipkan saudara perempuannya. Jadi macam-macam versinya untuk itu. Nah, intinya adalah akhirnya dititipkan anak itu kepada ahli ibadah ini, karena satu-satunya orang yang bisa dipercaya untuk dititipi. Nah, dalam proses penyembuhan, karena hanya berdua-duaan, maka yang terjadi dibisiki pelan-pelan oleh iblis secara sabar, secara tekun, maka sampai kemudian ya terjadi zina, sampai kemudian kehamilan di luar nikah, sampai terjadi pembunuhan, dan kemudian berakhir si ahli ibadah ini malah kemudian karena saudara-saudaranya, keluarganya kemudian tahu, dan tahunya itu karena dimimpikan oleh iblis juga, sehingga kemudian ahli ibadah ini
dihukum, disalib kalau tidak salah, dan kemudian ketika dia proses untuk siksaan itu, dia akhirnya mengabdi kepada setan. Ini yang menjadikan tadinya dia adalah ahli ibadah tapi meninggal sebagai pengabdi setan. Nah, ini sebuah cerita yang kemudian menjadi menarik. Ilmunya iblis itu luar biasa, sehingga kita tidak bisa menyatakan oh dia orangnya baik, tapi kalau kemudian di proses akhirnya buruk, ya buruklah dia. Nah, bagaimana kemudian merubah orang yang tadinya baik menjadi buruk? Nah, ini adalah pakarnya belajar dari pemasaran ilmu iblis itu. Hal lain lagi adalah, salah satu kehebatan ilmu iblis adalah kita menikah itu kan karena dasar cinta. Itu ya Mas Panji ya. Karena saling mencintai, maka kemudian terjadi pernikahan. Nah, bagaimana orang yang tadinya saling mencintai menjadi bermusuhan, itu juga menjadi salah satu ilmu iblis yang kemudian malah mendapatkan penghargaan tertinggi. Jadi yang bisa menceraikan pasangan suami istri, itu malah dapat penghargaan. Ini ada di hadis riwayat Muslim. Maka iblis kemudian mendekati setan yang bisa menggoda agar terjadi perceraian. Dia mengatakan dan memberi penghargaan, sungguh hebat setan seperti engkau. Dikasih penghargaan Mas Panji. Nah, kita lihat nih di masa pandemi ini, malah perceraian semakin banyak terjadi. Bukan malah semakin akur, semakin romantis karena lebih banyak di rumah, tapi malah kemudian terjadi perceraian. Bahkan di beberapa tempat di Semarang itu beritanya 3 kali lebih banyak dibanding periode sebelumnya. Ada yang dikatakan ya di Cina, dimanapun kurang lebih kemudian sama. Tingkat perceraian lebih tinggi ketika di masa pandemi. Nah, tadinya mereka saling mencintai, tapi kemudian karena kehebatan ilmu iblis ini bisa memisahkan pasangan tersebut, dan itu mendapatkan awarding, mendapatkan apresiasi dari iblis, karena itu adalah tantangan yang luar biasa. Nah, maka secara umum apa yang saya ceritakan di buku Marketing Iblis itu saya rangkum menjadi satu slide ini. Bagaimana implementasi dari aktivitas pemasaran iblis itu untuk dunia bisnis. Pertama adalah perlunya riset konsumen yang terpersonalisasi. Kita memahami secara personal orang itu butuh apa, orang ini pingin apa, dan ada pelacakan yang baik yang dilakukan. Jadi masing-masing orang punya pendamping, masing-masing orang punya setannya masing-masing. Intinya kurang lebih seperti itu. Dan iblis itu sejak awal memang melakukan riset kepada manusia. Dia mencari tahu Adam itu seperti apa sih. Walah cuman gini aja toh. Cuman manusia kemudian dari bahan tanah, banyak lubang-lubang yang bahkan bisa dimasuki dan seterusnya. Jadi yang paling paham psikologi manusia itu saya kira adalah memang iblis. Nah, makanya kita harus sebagai pemasaran juga harus paham masalah pemasaran, antropologi, karena mereka memahami itu, karena pemahaman itu muncul dari riset yang mendalam kepada manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Nah, yang kedua adalah iblis dan bangsa jin memiliki competitive advantage yang kemudian tidak dimiliki oleh manusia kebanyakan, yaitu tidak terlihat oleh manusia, dan mereka bisa memanfaatkan itu dengan baik. Mereka bisa masuk ke dalam tubuh manusia, mereka tidak bisa oleh manusia, kita tidak bisa meniru itu. Kita tidak menjadikan kita bisa masuk ke tubuhnya jin, bahkan kemudian kita tidak bisa terlihat oleh jin dan sebagainya. Tapi sebetulnya ada hal yang bisa menjadikan kita tidak terlihat oleh jin. Nanti kalau ada pertanyaan baru saja ke sana. Nah, jadi iblis dan bangsa jin memiliki competitive advantage dan bisa memanfaatkan itu. Nah, ini sebetulnya yang kemudian harus kita miliki juga harus dalam dunia bisnis. Cuman di era sekarang ini competitive advantage yang terus bertahan dari awal sampai akhir itu hal yang susah. Ya. Sedang competitive advantage yang dimiliki iblis itu memang sesuatu yang bisa endurance, bisa kemudian bertahan mereka miliki. STP. Nah, kita juga di dalam buku itu
itu kami menyampaikan bahwa iblis juga melakukan segmentasi pasar. Dan siapa yang akan ditarget? Semua segmen. Jadi semua segmen akan dimasuki. Tidak peduli nabi, nabi juga kemudian dipengaruhi juga. Orang-orang suci juga dipengaruhi, sama seperti ahli ibadah tadi. Yeah. Tapi siapa yang melakukan pendekatan itu masing-masing. Jadi ada setan yang untuk mempengaruhi orang dalam rumah tangga, ada yang mempengaruhi di pasar, ada yang mempengaruhi di kantor dan seterusnya. Jadi ada segmentasi dan kemudian mempunyai target pasar semuanya dimasuki dengan cara yang terpersonalisasi. Nah, optimis ini harus kita lihat nih. Jadi walaupun memasarkan produk yang negatif, tapi optimisme tinggi. Ketika kemudian dikutuk oleh Tuhan, maka iblis mengatakan minta waktu dan berjanji akan mendapatkan anak cucu Adam sebanyak-banyaknya. Walaupun produknya negatif, yakin, optimis bahwa produknya pasti akan laku, kecuali sedikit orang yang ikhlas. Nah, itu janji yang dimunculkan oleh iblis. Nah, selanjutnya strateginya adalah menawarkan keindahan. Bahwa strategi mengemas suatu produk negatif dengan keindahan itu adalah strategi utamanya. Jadi harus dibuat kemasan yang kemudian memang benar-benar tampak indah. Maka yang menjadi bauran pemasaran iblis adalah on product packaging. Masalah produk yang penting packagingnya. Packagingnya harus bagus, itu yang penting. Kemudian soft promotion. Jadi ini saya baca dari surat Anas tadi. Teman-teman yang muslim pasti hafal qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Nah, di ayat-ayat itu ada kemudian bicara masalah memasarkan kejahatan, memasarkan dengan cara halus, dengan cara halus membuktikan kejahatan. Artinya aktivitasnya soft promotion dan sabar karena membisikkan kan harus penuh kehalusan. Nah, kemudian memilih tempat strategik, emotional appeal, membisikkan kejahatan di dada manusia. Kenapa yang dipilih adalah dada manusia? Karena di sini tempatnya emosi. Tempatnya kemudian kita membeli sesuatu karena emosi. Kalau sudah suka, itu kita akan beli. Jadi pendekatan soft promotion dengan emotional appeal. Tidak masuk ke otak manusia. Karena kalau otak manusia yang dimasuki, orang pasti mikir, ngapain saya harus beli produk yang seperti itu. Jadi tidak masuk ke otak kognitif seseorang, tapi kepada ke hati, faktor emosional. Maka harus mencari tempat strategis, yaitu di tempat-tempat di mana orang mencari kesenangan, mencari hiburan. Jadi tempat-tempat yang kemudian butuh untuk hedonik, memuaskan urusan hedonik. Strategik itu strategiknya. Nah, tidak muncul masalah price. Kenapa kira-kira Mas Wandi? Iblis tidak pernah memunculkan masalah harga. Karena apa? Semua produk iblis harganya mahal dan kemudian dampaknya negatif. Jadi kalau kita hitung-hitungan cost and benefit, tidak masuk. Maka dia tidak akan masuk ke harga, tidak akan masuk ke otak manusia. Yang penting bagaimana konsumen senang, karena kalau sudah senang dia akan membeli. Jadi ini hal yang kemudian harus kita munculkan, bahwa kita harus membuat produk kita disukai, harus masuk ke emosi seseorang. Maka beberapa iklan itu kemudian lebih banyak membuat storytelling, membuat video-video yang menarik, bahkan kemudian kalau perlu membuat film. Nah dari film itu kemudian budaya kita akan berubah pelan-pelan. Ada di situ ditempelkan produk merek tertentu bahwa James Bond misalnya menggunakan mobil, akan laptop apa. Nah itu bentuk masuk ke emosional, masuk ke soft promotion, ke tempat yang strategik, di tempat orang-orang mencari hiburan. Nah, jadi tidak ada unsur price, yang ada produk, price, ada promotion, place. Tambah satu lagi adalah people. Nah, di sini yang dilakukan oleh iblis adalah massive personal approach. Bahwa yang menjadi tenaga pemasarannya, setan itu bukan seperti pocong, kuntilanak, itu bukan seperti itu seperti dalam bahasa. Nah, setan itu adalah pihak-pihak yang menjadikan orang jauh dari Tuhan, something evil. Nah, maka
siapa saja pelakunya, bukan hanya kemudian kuntilanak, pocong dan sebagainya itu, tapi dari bangsa jin dan manusia. Maka tenaga pemasar dari produk-produk iblis adalah dari bangsa jin dan manusia. Sehingga di situ muncul MLM, multi level marketing. Manusia adalah sebagai konsumen, tapi kita juga sebagai memasarkan produk-produk iblis. Dan untuk itu harus kemudian melakukan aktivitas personal approach. Selling konsepnya itu kemudian harus memang masif dan pendalaman pemahaman terhadap konsumen. Saya kira itu untuk menginisiasi dan menstimuli diskusi kita, Mas Panji. Kurang lebih e-book saya bisa saya rangkum menjadi beberapa slide seperti itu. Dan di dalam nanti masalah dalil-dalilnya itu sudah saya masukkan di sana. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Gancar atas pemaparannya terkait how to sell, how to smell, mengulas strategi marketing dari dunia lain. Untuk sesi selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom Q&A dari para peserta kita di IBN Forum sesi keempat ini. Pak Gancar, langsung saja ada pertanyaan dari Bapak Husni Indra. Pak Gancar, seringkali produk yang sudah kita kemas dengan sangat baik diikuti dengan produk atau kualitas yang baik, harga yang bersaing, serta promosi yang juga sangat baik, tetapi mengapa masih tetap saja tidak laku di pasaran? Kira-kira apakah ada kendala-kendala yang perlu diantisipasi untuk hal ini? Seperti itu, Pak. Silakan. Ya. Untuk pembahasan masing-masing produk, saya kira nanti kita harus mendiskusinya per produk karena per merek juga, karena masing-masing akan punya spesifikasi yang berbeda-beda. Secara umum, yang dimaksud baik itu seperti apa? Nah, kalau pembelajaran dari iblis sebetulnya baik itu tidak penting, karena seringkali konsumen tidak tahu mana yang baik, mana yang kualitasnya kurang. Ya, betul. Untuk produk yang berbau teknik katakanlah, atau yang gampang aja semen lah gitu misalnya, terasi kalau untuk ibu-ibu. Semen yang bagus itu yang seperti apa? Dan ada tipe A, tipe B, tipe C. Nah, kita tidak tahu. Konsumen secara umum tidak benar-benar tahu kualitas produk. Tapi mengetahui kualitas produk itu dari petunjuk yang diberikan oleh pemasar. Contoh, harganya mahal. Kalau harga mahal, kita kemudian sinyalnya mengatakan, oh ini produknya bagus, gitu kan. Atau ada country of origin, oh ini dijual, yang menjual ini adalah dari negara Korea misalnya. Oh itu bagus pasti, kalau kosmetiknya, karena orang Korea kulitnya bagus-bagus, gitu kan. Sejak sononya, bukan karena produknya. Betul. Jadi kita mendefinisikan kualitasnya produk sudah baik, kualitasnya baik itu sebetulnya konsumen tidak benar-benar tahu dan tidak benar-benar membutuhkan itu. Nah, kadang seringkali yang lebih dibutuhkan adalah masalah simbolik. Lebih banyak konsumen membeli karena faktor simboliknya. Dan itu, maka ini adalah masalah kemasan. Bagaimana kita mengemas produk itu sehingga kemudian menjadi relevan untuk dibeli oleh konsumen. Nah, kalaupun produk kita katakan untuk segmen bawah itu juga tidak mau produknya salah-salah. Dia maunya malah kemudian istilah zaman sekarang panjat sosial. Nah, dia tidak mau dikatakan sebagai konsumen bawah. Kalau perlu kemudian ada snob. Dia ingin dianggap statusnya lebih tinggi dari yang sebenarnya. Ya. Jadi masalah kemudian promosinya, kita tidak benar-benar tahu apakah memang promosinya baik. Jadi ini kan bisa jadi adalah klaim sepihak. Baik menurut siapa? Baik menurut konsumen kita atau baik menurut kita. Betul. Bisa jadi ada gap seperti itu. Maka kalau kita mengatakan harga bersaing, promosi sudah baik dan sebagainya, maka hal apa yang kemudian masalah? Nah ini kita harus teliti satu persatu ini, saya kira Mas Panji. Karena klaim yang muncul itu adalah klaim, bisa jadi klaim sepihak. Betul. Konsumen bisa jadi beda. Artinya semua akan kembali lagi kepada konsumennya ketika menilai suatu produk ya Pak.
bukan dari si produsennya. Ketika produsen oke, kita sudah membuat produknya secara maksimal, semua runtutannya kita lakukan secara maksimal, tapi akhirnya adalah ya konsumen yang akan menilai itu semua. Seperti itu ya Pak? Oh, kita nggak bisa menyerahkan semuanya pada konsumen, karena bagaimanapun sebagai pemasar kita harus bisa mengendalikan beberapa hal. Betul. Contoh, dulu kita ada bicara tentang iwong di masa lalu kan kita tidak bisa mengontrol itu. Betul, betul. Orang mau ngomong apa tentang produk kita tidak bisa kontrol. Ya. Zaman sekarang kita harus membentuk iwong itu. Bahkan ada tim digital yang kemudian kita bisa memviralkan berita atau produk tentang kita kan. Ya. Kita membentuk tim yang bisa ngomongin tentang produk kita. Betul. Jadi harus kita pahami bagaimana kondisi persaingan, bagaimana kondisi konsumen. Jadi masing-masing produk itu akan mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda nanti diskusinya. Ya. Nah, seberapa baik suatu produk, promosinya baik atau tidak, nah itu butuh kita lihat pengukurannya kepada konsumennya. Memang bukan, kalau itu yang dimaksud harus diukur dari persepsi konsumen, memang iya. Ya. Karena persepsi konsumen dan pemasar bisa jadi berbeda. Contohnya betul. Tidak perlu jauh-jauh untuk produk lah. Yeah. Katakanlah kita berusaha melakukan PDKT kepada seseorang. Itu saja kan kita adalah sebagai produsen, dan kemudian yang kita jadikan PDKT adalah sebagai calon konsumen kita, calon potensial konsumen kita kan. Yeah. Seringkali itu ada gap, apa yang kita anggap baik dan dia anggap baik bisa jadi berbeda. Itu saja sudah masalah, apalagi kemudian konsumen yang kita tidak pernah PDKT. Iya, betul. Betul. Nah, jadi pemahaman terhadap konsumen perlu tadi dimunculkan iblis saja. Ini makanya kan kita melihat bahwa iblis saja melakukan riset kepada konsumennya. Masa kita tidak? Betul, betul. Betul. Walaupun konsumen itu tidak tahu produk yang diharapkan di masa depan. Ini seperti yang dikatakan oleh Steve Jobs. Steve Jobs pernah mengatakan, ngapain sih kita riset kepada konsumen, konsumen tidak benar-benar tahu. Bahkan produk apa yang akan dibeli di masa depan itu tidak tahu. Tugas dari produsen adalah membuat produk-produk yang baru. Ya. Tapi produk yang baru itu bagaimana caranya mendrive agar menjadi viral, nah itu adalah tanggung jawab kita. Karena kita yang kemudian saat ini bisa menjadikan itu viral. Jadi saya kira itu Pak, masalah kemasan kita harus sesuaikan. Betul. Sama seperti ini. Ada produk mainan ketika dijual di depan SD itu berbeda harganya. Kalau kemasannya dibuat kotak yang bagus dan dijual kemudian di mall, harganya lebih tinggi. Iya, betul. Nah, jadi kemasan itu kemudian menentukan harganya dan menentukan seberapa orang membeli kemudian merasa ada aspek simbolik yang muncul. Ya, sama seperti kalau kita beli kopi, sama-sama kopinya, tapi akan beda kalau ada kemasan yang berbeda, kan? Betul, betul. Ya. Siap. Saya kira perlu ada riset lebih dalam tentang hal itu untuk didiskusikan lebih lanjut. Ya, Pak, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak ini. Ibu Miarna mungkin dari Tangerang. Beliau bertanya, bagaimana cara menjual mobil dengan menerapkan strategi marketing iblis tadi, Pak? Oke, siap. Nah, jadi salah satu konsep penjualan yang dimunculkan oleh iblis tadi adalah bukan menggunakan konsep hunting, tapi kemudian menggunakan konsep farming. Oke, farming. Bedanya apa hunting sama farming? Hunting itu kalau kita butuh, baru kemudian kita mencari, berburu ya. Cari. Tapi kalau farming, membangun relationship dulu, membangun komunitas dulu, membangun hubungan jangka panjang dulu. Sehingga kita akan tahu ini butuh apa. Kita bisa tahu itu, kapan dia butuh itu. Kita akan bisa memberikan di waktu dan produk yang tepat untuk dia. Dan bisa mempersuasi dengan tepat. Tapi kalau hanya sekedar hunting, itu sama tadi saya katakan ini hard selling. Jadi orang di era sekarang itu kan enggan kalau ada penjual yang datang hanya untuk tujuan jualan. Betul. Saja kalau ada orang saya dari ini Pak mau menawarkan, kan udah nolak dulu kita, ada proses defense. Ya, tapi kalau kemudian kita menjalin hubungan dulu, kita ingin menjalin relasi dan seterusnya, itu akan beda urusannya.
Tapi ya ini yang kemudian kita harus pelajari bahwa iblis itu sabar, iblis itu kemudian optimis tapi sabar untuk membangun relationship, dan nanti ketika masanya dia kemudian bisa menjual produknya. Lambat tapi sabarnya itu tetap dengan usaha, mempersuasi orang, enggak, ini kalau mobil ini sebetulnya waktunya ganti nih, dan seterusnya. Teman saya yang mobil seperti ini kemudian begini-begini. Nah, itu adalah mempersuasi. Yang digunakan iblis itu adalah mempersuasi terus-menerus sehingga kemudian menjadi semacam keyakinan yang kemudian diinternalisasi oleh orang tersebut. Nah, itu bagaimana kita melihat cerita tentang ahli ibadah tadi yang kemudian menjadikan dia malah kemudian menjadi pengabdi setan. Dilambat, pelan, tapi kemudian setiap saat dicekoki hal-hal kemudian yang berkaitan, ini gadis sendirian dan seterusnya. Enggak tahulah bagaimana cara mempersuasinya. Saya bukan iblis soalnya. Nah, tapi yang jelas adalah bagaimana kemudian mempersuasi itu kita juga tadi personal. Saya membayangkan gini, kita kan kemarin Idul Adha ya Mas Panji. Iya betul. Nah, Idul Adha itu juga ada pembelajaran manajemen pemasarannya tentang penjualan. Kan di situ ada aktivitas iblis mempersuasi keluarganya Nabi Ibrahim. Dan mempersuasinya tentunya kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, dan kepada istrinya Siti Hajar. Nah, sehingga kan ada ketika kita haji ada melempar jumroh 3 kali. Nah, itu adalah karena merupakan manifestasi dari persuasi yang dilakukan iblis kepada 3 tokoh utama tadi. Nah, coba bayangkan Mas Panji, apakah persuasi iblis kepada tokoh ayah, tokoh ibu, dan anak itu dengan perwujudan yang sama dan dengan bahasa yang sama? Tentunya tidak mungkin. Kepada ayah tentunya dengan bahasa sebagai bapak. Jenengan itu, Anda itu gimana sebagai bapak tanggung jawabnya kepada anak? Anak tidak pernah dijenguk bertahun-tahun sampai gede ternyata mau disembelih kan? Bisa jadi pakai bahasa seperti itu kan? Iya, betul. Kepada ibu bisa jadi bahasa keibuan yang dimunculkan. Bu, ini bapak seperti apa dia? Kok apa kemudian datang udah bertahun-tahun sampai anaknya remaja nggak pernah dikunjungi, datang mau nyembelih anaknya. Nah, gimana ibu membiarkan anaknya kemudian disembelih? Nah, itu bahasa kepada si ibu tentu. Kepada anak tentunya bahasanya beda lagi nantinya kan? Iya. Bahasa remaja, ayahmu itu gimana sih? Kok bukan ayah dan ibu yang bertanggung jawab kepada anaknya? Aku loh bapakku selalu beliin ini, ibuku selalu melindungi kalau ada ini ya. Bisa jadi kan pakai bahasa gitu kan? Iya. Nah, artinya persuasi kepada setiap orang itu bisa berbeda-beda. Untuk itu kita harus memahami psikologi dari masing-masing orang. Nah, maka yang ibu dekati untuk menjual barang itu ya kemudian juga harus berbeda. Kepada bapak, kepada ibu, kepada anak, ya bisa jadi kita persuasi dengan cara yang berbeda-beda. Dan itu untuk ngobrolnya butuh waktu dulu, ngobrol macam-macam dan kemudian diarahkan ke mobil, ngobrol macam-macam lagi, ngopi, ngeteh, masak bersama dan sebagainya, terus ngomongin mobil. Nah, itu kan membangun relationship dulu, farming, bukan kemudian hunting tadi. Saya kira itu mungkin yang bisa saya berikan sebagai jawaban umumnya. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin dari Bapak atau Ibu Dian Pratama. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ganjar. Pak, saya ingin bertanya bagaimana cara kita memasarkan produk yang notabene bukan produk primer saat pandemi seperti ini di mana daya beli konsumen atau masyarakat sedang menurun. Apakah dari pemasaran iblis ini bisa diterapkan atau diimplementasikan? Silakan, Pak. Nah, tantangannya kan tadi seperti tadi ya Mas Panji ya. Ya. Garam itu bukan kebutuhan primer dari bekicot, tentunya kan gitu ya. Betul. Sangat bukan. Bagaimana kemudian malah jualan garam kepada bekicot? Nah, itu ilmu yang luar biasa sebetulnya dari iblis tadi. Bukan hanya kebutuhan primer, tapi kebutuhan yang udah nomor sekian, berbahaya lagi. Kalau bisa nggak usah dibeli gitu. Ya. Nah, maka ini adalah yang kemudian tadi kita harus belajar persuasi tadi. Kita harus benar-benar paham
siapa yang akan kita tawari. Jadi produk kita apa, dan kemudian cocoknya untuk kebutuhan apa, itu harus kita pahami. Saya kemarin juga ada ditanyain, Pak, saya punya kopi seperti ini, maka bagaimana pemasarannya? Saya tanyakan dulu, ini kopinya apa bedanya dengan kopi yang lain? Apakah kemudian ada keunggulan yang kemudian bisa dimunculkan karena dia punya spesifikasi tertentu. Tapi apakah spesifikasi ini benar-benar dibutuhkan atau tidak? Nah, dari situ nanti kita berusaha memetakan kira-kira konsumen seperti apa yang cocok untuk mengkonsumsi ini. Nah, ketika kita mengetahui tadi STP-nya ada dapat, maka kemudian bagaimana mempersuasinya. Karena tadi iblis pun punya pasukan tersendiri untuk orang yang ibadah ke masjid juga dipengaruhi. Untuk yang kemudian ke kantor juga dipengaruhi dengan cara yang berbeda-beda gitu kan, disesuaikan dengan kondisinya. Nah, maka saya tidak tahu ini yang kemudian disebut Mas Dian Pratama ini produknya apa. Nah, sekarang ini kan kita juga produk yang tidak primer ya juga bisa kita konsumsi. Contoh, apakah kita setiap hari hanya beli untuk sandang, untuk makanan saja? Kan tidak juga. Ada orang-orang yang masih tidak terpengaruh, dan kita harus memetakan konsumen itu memang ada yang daya belinya memang benar-benar tidak ada sama sekali, ada yang menurun, tapi tetap ada yang malah naik. Setiap resesi, setiap kemudian terjadi krisis, pasti ada yang merasa diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan dan ada yang masih netral. Itu makanya kemarin kita pernah buat acara, ini adalah industri di mana dia di lampu merah, ini yang kemudian di lampu hijau, ini lampu kuning gitu ya Mas Panji ya? Ingat di acara itu ya? Jadi tidak semua bisnis itu berada di lampu merah. Ada yang kemudian malah di lampu hijau. Di masa ini mereka kemudian masih banyak mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, maka tidak semua orang kemudian daya belinya turun. Kita harus memilih segmen pasar yang kemudian masih mampu untuk melakukan pembelian. Itu pertama. Kalaupun tidak mampu, sama seperti berkicau tadi sih sebetulnya. Dia sebetulnya tidak punya uang, maka bagaimana jualan ke termeso saya kan seperti itu. Nah, dalam beberapa hal, aktivitas konsumerisme itu kan bisa terdukung karena proses kredit barang. Karena kalau tanpa kredit, orang nggak bisa beli lagi ya. Kalau nggak punya uang untuk itu, ya udah nggak ada alasan. Maka konsumerisme itu didukung oleh adanya kredit. Atau pinjam meminjam. Nah, itu yang pertama. Jadi yang kedua adalah masalah snob tadi. Orang seringkali walaupun tidak mampu, kadang karena gengsi ingin dianggap mampu. Nah, ini kemudian yang harus kita pahami juga, bahwa aktivitas untuk yang dilakukan iblis itu seperti ini. Kalau tadi saya katakan ada masalah kredit, bahkan kalau perlu, iblis itu memberikan sampel gratis di awal. Nah, karena itu kan tidak menunjukkan faktor harga. Jadi jangan menunjukkan harganya mahal. Tapi yang ditunjukkan adalah benefit yang bisa diperoleh. Nah, contoh produk-produk iblis. Kenapa sih orang membeli produk iblis? Kan gini juga. Yang aneh ketika di masa krisis itu seringkali adalah konsumen rokok itu malah semakin meningkat. Betul. Krisis tahun 97, 98, tahun 2000-an, dan sekarang bisa jadi rokok itu malah kemudian semakin banyak konsumennya. Jadi semakin krisis, bukan malah beli produk primer dan kemudian produk rokok itu ditinggalkan, tapi malah semakin meningkat. Betul. Padahal kalau dihitung secara logika, lah ngapain sih kita beli rokok gitu kan ya? Tapi ternyata ya beli. Nah, maka bagaimana cara menjualnya? Nah, kalau perlu kemudian diberi gratis dulu, karena setiap produknya iblis, produk keindahan itu harus bisa bikin nagih. Nah, jadi orang akan ketagihan untuk proses selanjutnya. Nah, menunjukkan aspek itu kemudian yang penting. Bagaimana menjadikan produk itu bisa nagih, memberikan orang edik pada produk kita. Itu salah satu produk iblis ke arah sana. Jadi jangan khawatir Mas Dian, bahwa kita tidak jualan produk primer. Ya tetap kita bisa mencari konsumen yang tepat untuk itu.
Dan tadi jangan menunjukkan masalah harganya terlebih dahulu, tapi manfaatnya, benefitnya bagi konsumen apa. Kalau produk-produk seperti rokok, seperti narkoba itu ditunjukkan apanya sih Mas Panji? Bisa menghilangkan stres. Gitu. Iya betul, bisa menghilangkan stres. Ya, rame-rame gitu kan, kebersamaan dan sebagainya. Kan ditunjukkan aspek itunya. Betul. Bukan aspek kognitif, tapi aspek emosionalnya. Nah, saya kira itu yang mungkin bisa kita pelajari tadi. Baik, mungkin semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dari Mas Dian Pratama. Selanjutnya ada pertanyaan yang menurut saya ini menarik, Pak. Dari apa yang Bapak jelaskan, ini ada pertanyaan dari Irwan Hermantria. Dalam konteks persaingan, iblis. Mahasiswa saya yang sangat aktif dan menonjol sekali ini. Oh, oke. Mahasiswa Bapak ya? Berarti dia sudah sering mengikuti Bapak. Ya, pertanyaannya dalam konteks persaingan, iblis adalah pemain tunggal. Kalau seperti apa yang Bapak jelaskan tadi di awal. Dalam memasarkan produk, iblis merupakan persaing yang tunggal. Lalu kalau diterapkan di dunia sekarang, di mana produk-produk dalam satu kategori sudah memiliki banyak persaingan, seperti apa dalam penerapannya? Seperti itu, Pak. Ya, oke. Saya tadi juga berpikir seperti itu. Apakah memang produk iblis adalah monopoli? Ya. Nah, bahwa pesaing utamanya itu sebetulnya adalah produk kebaikan. Jadi pemainnya adalah produk kebaikan dan produk kejahatan, gitu kan? Ya. Nah, ini bersaing nih. Mana yang lebih kuat? Bahwa di Al-Quran sendiri dimunculkan akan mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya, kecuali sedikit. Hanya orang-orang ikhlas. Nah, itu berarti yang malah menjadi pemenang dibanding kemudian produk yang menawarkan kebaikan. Nah, artinya dia bukan menjadi satu-satunya pemain. Nah, tapi kalau untuk menawarkan produk kejahatan memang terjadi monopoli. Tapi yang menarik ini, bahwa monopoli itu tidak dilakukan sendiri oleh iblis, tapi kemudian dilakukan berjamaah, mengajak setan-setan yang lain untuk menikmati secara bersama-sama. Nah, ini yang kemudian juga menarik untuk kita diskusikan dan belum saya tuliskan di buku marketing iblis karena baru terpikir tadi juga bahwa aktivitas berjamaah itu ternyata juga dilakukan oleh iblis dan memberikan manfaatnya kepada masing-masing pelakunya. Contohnya gini, tadi kan bahwa yang bisa menceraikan antara suami istri dipuji, dapat penghargaan dan seterusnya. Jadi ada memberikan apresiasi kepada mereka yang sukses. Nah, jadi tidak kemudian memonopoli sendiri, tapi kemudian memberikan lahan, memberikan wilayah, memberikan posisi bagi pihak-pihak. Oke, kamu yang sukses di bagian ini, kamu di bagian ini, kamu untuk kelompok ini dan seterusnya. Jadi kaplingan-kaplingan itu kemudian dibagi-bagi bukan untuk dinikmati satu orang iblis saja. Tapi ada setan-setan tadi yang nanti dia juga bisa mendapatkan manfaat dalam tanda kutip. Nah, jadi konsep berjamaah ini yang juga sebetulnya sejak awal orang ekonomi itu sebetulnya harus belajar bukunya Ibnu Khaldun, Muqaddimah. Buku Muqaddimah ini adalah buku yang menjadi salah satu buku wajib yang dibaca di klub bukunya Mark Zuckerberg. Si Mark Zuckerberg itu sudah membaca bukunya Ibnu Khaldun, Muqaddimah ini. Salah satu pembelajaran di situ adalah bahwa kita adalah makhluk politik, makhluk sosial yang kemudian harus berstrategi dan harus berkumpul berjamaah, berkoalisi untuk apakah tadi berada di wilayah hitam ataukah di wilayah putih. Tapi pastikan bahwa kita berada di wilayah putih. Dan saya kira itu untuk menjawab Pak Iwan tadi bahwa kompetitor dari produk iblis itu adalah produk putih, dan saya sebetulnya sudah berencana untuk setelah marketing iblis ini adalah marketing versi langit nantinya, Mas Panji. Oke, untuk seri yang kedua ya, Pak? Insya Allah, tapi masih belum jadi, masih PPT-nya sudah ada sih, tinggal kemudian bagaimana menuangkan menjadi e-book, nah ini menjadi tantangan.
Baik, semoga akan segera rampung untuk buku seri yang keduanya ya Pak Ganjar. Mungkin tadi pertanyaan hanya sebagian yang bisa saya sampaikan kepada Pak Ganjar karena waktu juga yang akhirnya memisahkan kita. Pertanyaan-pertanyaan yang belum tempat saya tanyakan, mohon maaf, mungkin akan bisa ditanyakan di sesi yang berikutnya. Selanjutnya saya ingin menyampaikan konklusi dari saya atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ganjar. Yang pertama adalah marketing sebagai elemen yang sangat penting dari dalam bisnis, terutama menghadapi masa yang penuh tantangan seperti saat ini. Di tengah pandemi yang sedang bergejolak, arus transformasi digital yang menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena tanpa adanya kekuatan dari marketing, maka bisnis pasti akan tumbang atau menurun tentunya. Kemudian satu-satunya yang bisa diteladani dari sisi iblis tadi adalah bagaimana mereka mampu merancang sebuah strategi dan program marketing yang hebat dalam hal menghasut manusia, atau kalau dalam bentuk pemasaran adalah dalam hal memberikan emotional touch kepada para konsumennya. Lalu terkait dengan hunting dan farming, saya ada teringat tentang quote lama dari saya agak lupa, saya baca teksnya dari, kalau tidak salah itu adalah dari Mario Quinata, yaitu adalah isinya, don't waste your time catching a butterfly, mend your garden and butterfly will come. Nah, di sini kita tidak perlu membuang waktu kita untuk mencari atau berburu, kita sebut kupu-kupu adalah konsumen, tapi di sini kita perlu membangun tanaman, membangun taman untuk para konsumen atau kupu-kupu datang ke taman kita. Seperti itu. Sekian dari saya. Mungkin dari Pak Ganjar ada closing statement yang ingin disampaikan. Silakan Pak Ganjar. Salah satu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup adalah iblis mengemas produknya dengan keindahan. Maka jangan sampai produk kita yang indah itu malah dibalut dengan sesuatu yang tidak indah. Betul. Nah, yang kedua adalah iblis punya kepercayaan diri, optimisme walaupun kemudian produknya negatif. Jangan sampai kita, Anda, saya, sebagai personal atau sebagai bagian dari institusi tidak pede, bahkan minder untuk memasarkan produk. Ya. Nah, itu adalah dua hal pertama yang kemudian bisa kita lihat. Jadi ini berkaitan dengan masalah NLP, Neuro Linguistic Programming, itu sudah dilakukan juga oleh itu. Right mindset-nya. Nah, baru kemudian kita mendiskusikan tentang masalah bagaimana produk itu harus dikemas indah, masuk ke hati konsumen. Jadi kita pernah membuat seminar itu empathetic marketing dan empathetic leader, yaitu pemasar yang kemudian punya jiwa empati. Kalau kita di masa COVID ini, empati kita munculkan, kita memahami konsumen, kita melakukan pendekatan kepada konsumen untuk memfarming tadi kan, relationship. Yeah. Betul. Dan kemudian secara halus kita menawarkan produk untuk disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yeah. Kalau tidak bisa membeli dalam jumlah besar, buat dalam kemasan kecil-kecil dan seterusnya yang kemudian sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti produk iblis seringkali dibuat sampel kecil-kecil yang nanti ya orang akan kalau udah terbiasa akan membeli dalam kemasan yang besar. Yeah. Saya kira itu dulu mindset awal harus kemudian optimis dan mengemas sesuatu dengan keindahan itu adalah yang harus kita buat untuk para pemasar produk keindahan. Saya kira itu, Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Karena waktunya sudah pukul 5, maka langsung saja saya tutup acara forum IBN kita pada sore hari ini. Sampai ketemu di forum IBN berikutnya. Terima kasih Pak Ganjar dan terima kasih juga Pak Tri atas pemaparan yang sangat inspiratif sekali. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah bergabung. Perlu diketahui juga sebagai informasi kalau Bapak Ibu yang telah bergabung di acara Zoominar kita pada hari ini, Forum IBN, maka nanti akan kita publikasikan lagi di YouTube Infobrand TV.
maka Bapak Ibu sekalian bisa langsung subscribe channel kita untuk mendapatkan, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari aktivitas kita di Infobrand TV. Untuk itu langsung saja saya pamit undur diri. Sampai ketemu di acara Infobrand Forum berikutnya. Salam brand.